Ini jelas jalan yang tidak layak untuk dilewati. Antara sini setengah kilo gitu. Karena tengah kilo. Semakin ke sana semakin buruk jalannya. Tetap di Jalan Candi Roto sejauh 1,5 kilometer. Inilah akhirnya kita ketemu. Oh iya. Semana apa nggih? Jenengan di rumah sendiri? Oh, sebenarnya listriknya masih nyala nih, masih ada listriknya tapi Tuan Liber. Yang buka pertama. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu pemirsa. Salam sehat selalu, salam sukses dan tetap semangat. Kami saat ini berada di Temanggung ini pemirsa. Temanggung ini adalah termasuk sebuah kabupaten tua yang banyak sekali peninggalan sejak tempo dulu. Namun di sini ada yang menarik. Salah satu daerah atau kecamatan di Temanggung ini namanya Candi Roto. Terdapat sebuah perkampungan. Perkampungan tua ini adalah perkampungan mati yang sudah ditinggal penduduknya sehingga kampung itu menjadi kampung yang senyap, sunyi, sepi dan mencekam. Seperti apa kampung mati itu akan kami tunjukkan di video selanjutnya. Ikuti terus video kami. Pemirsa, saat ini kami sudah sampai ke area jalan yang di sebelah kanan kiri adalah kebun kopi ya. Ini sudah bertanda sekitar 7 kilo lagi nyampe sebuah dusun yang terkenal dusun mati, yaitu dusun Wonotopo di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Dusun Wonotopo ini sekarang menjadi dusun yang sangat angker dan di situ konon terkenal tempat mencari pesugihan pemirsa. Dusun tua yang sudah mati ini kenapa bisa mati? Kenapa bisa ditinggalkan oleh warganya sehingga menjadi rumah-rumah yang kosong terbengkelai tanpa ada penghuninya? Ikuti terus video kami sambil menyusuri perjalanan indah, perjalanan yang asik dengan jalan yang sempit tapi beraspal di area perkebunan kopi. Ya, ini kopi kanan kiri kebun kopi. Kemudian kalau jalannya masih lumayan bagus, bisa kita lewati dengan naik motor. Jadi tempat ini sangat terpencil. Dari kota Temanggung tadi sekitar 1 jam ke arah utara ya. Tepatnya ke arah jurusan arah Peleri, kemudian masuk ke kiri. Nah, ini kembali sekarang jalannya jelek pemirsa. Jalannya tidak beraspal lagi, jadi kita pelan-pelan. Di sini ternyata terdapat kantor perkebunan kopi, perkebunan Nusantara, Afdeling, Bandarjo. Ini kemana nih? Ada pertigaan. Ambil kanan apa ambil kiri nih? Hah? Second sih. Ini ada pertigaan yang menyambang ke kanan dan kiri. Kita masih bingung nih pemirsa. Kita ambil ke jalur kiri. Hati-hati. Ya, di sini ternyata perkebunan kopi milik PTP Nusantara, Afdeling. Benar yang dikatakan penduduk tadi, nantinya akan ada jalan yang buruk yang harus kita lewati. Ternyata benar. Di sini juga ada rumah-rumah yang tidak dihuni pemirsa ternyata. Pelan-pelan yuk. Hati-hati jalannya elek loh. Di sini termasuk komplek karyawan perkebunan kopi. Nah.
Yo, jalannya semakin buruk nih pemirsa. Kita akan pelan-pelan. Jadi ini kayaknya habis hujan. Jadi ada air dari sini. Ini jadi ada sungai kecil yang mengaliri jalan, jadi jalannya jadi sangat buruk ini. Nah pemirsa, karena jalan yang sangat parah rusak ini, kami terpaksa tinggalkan motor di sini dan akan jalan kaki menuju ke Dusun Wonotopo. Dusun Wonotopo yang ditinggalkan hampir semua penduduknya ini akan kita perlihatkan ke pemirsa. Dan dari cerita-cerita masyarakat, dusun ini menjadi dusun yang horor mistis pemirsa. Nih jalannya kayak sungai Asat nih. Ya karena memang akses ini sebenarnya jalan menuju ke perkebunan kopi, jadi nggak begitu dirawat ya, karena hanya untuk kebun kopi. Tapi ini adalah menuju sebuah dusun Wonotopo. Wono itu artinya hutan, Topo artinya bertapa ya. Desanya aja namanya sudah serem, Wonotopo. Sambil melewati perkebunan jagung dan kopi, kita akan menuju ke lokasi. Jadi ini semua kebun kopi milik PTP Nusantara di area Temanggung. Jadi ini tempat benar-benar sudah sangat terisolir ya. Kalau ngelihat jalannya aja kayak gini, ini jelas jalan yang tidak layak untuk dilewati kendaraan. Tapi kalau bekas-bekas rodanya ini katanya truk bisa sampai sini untuk mungkin mengambil hasil panen jagung atau kopi. Tadi Bapak Ibu bilang kurang lebih 1 kilo dari parkir kita tadi, tapi kok belum ada tanda-tanda kelihatan. Jadi nanti kami akan coba menemui warga yang masih tersisa ya, barangkali ada. Kenapa dusun itu bisa ditinggalkan oleh penghuninya. Tapi kalau nanti kita sudah ketemu dengan orang yang lagi di kebun, kita coba akan tanya juga nih, biar bisa dapat bahan cerita yang sebenarnya kayak apa. Ini semakin kesini jalan semakin buruk. Tapi bekas roda-roda orang cari rumput ada. Di sini juga ada motor orang cari rumput ini katanya. Oh iya, ini motor orang sini. Di sana pemandangannya indah, pemirsa. Ada bukit-bukit yang hijau dan membentang kebun jagung. Sebenarnya keren nih pemandangannya, tapi sayang jalannya buruk sekali. Ada beberapa motor yang ditinggal oleh pemiliknya untuk cari rumput. Ya itu ada orang naik motor, coba nanti. Oh ini ada yang cari rumput. Sugeng siang Pak. Madas rumput.
Pak, dusun Wonotopo leres lewat mriki, Pak. Nggih, Saged saged ngobrol kalih panjenengan sekedap mawon, Pak. Nggih, sekedap mawon, Pak. Tepangaken kula saking Salatiga, Pak. Nggih, Sulari. Jenengan asmane sinten? Pak Asep Saipudin. Pak Asep Saipudin. Niki ngrumput niku, ngrumput. Nggih niki nganu jagung. Panen jagung. Oh. Salatiga. Niki mengke nek ajeng menuju dusun Wonotopo tesih pinten kilo kira-kira? Antawise 4,5 kilo nggih. Karo tengah kilo. Mriko tesih enten penghuni mboten, Pak? Penggunine enten? Tasih ajune mangke nek mriko langsung ning Babadan. Babadan Sumawang kali nopo. Oh, dados nglewati dusun niku riyin. Nggih. Dados Babatan kali nangka nembe Wonotopo. Nggih. Oh. Babadan nganu riyen Gunung Tengu terus langsung Wonotopo. Oh. Wonotopo terus langsung icul mangke begini Babadan. Oh, saged terabas mriko ngoten maksudnya. Nyuwun pirsa niku dusun Wonotopo kok saged do pindah kantos kosong penghuni ten napa niki, Pak? Lah niku ngeten. Critane napa niki? Sing nyambut kan mriki nek upami pun Nggih. pun pensiun kan nganu kami pindah ta. Nek pun pensiun kan pindah. Oh, niku jadi dusun niku dusun Nggih. para penggarap Nggih. penggarap kebun. Nggih. Tapi rumahnya nggih permanen. Anggih biasa nggih. Oh, rumah-rumah biasa. Oh, dados Lajeng ngeten niku. nampun mboten dadi penggarap kopi terus do ninggalke kampung niku ngoten. Dados suwung. Pensiun. Oh, sing pun pensiun. Nggih. Dados sing teng mriku mengke sing do tesih dinas. Nggih. Tesih kathah Pak sing teng mriku, Pak. Nggih, tasih gede saniki mriku pun do pindah mriku. Oh, Lokasi. dados niku Wonotopo ditinggalke penghunine karena kebanyakan penghunine adalah pekerja perkebunan kopi. Nggih. Kalau sudah pensiun Nggih. pindah. Pindah Oh, pulang di desa-desa. Bagus. Anten pinten griya mriko, Pak, kira-kira, Pak? Nah niki nganu ning Gunung Tengu nggih wonten tiga. Nah niku nganu Wonotopo 7. Oh, sing Wonotopo enten 7 rumah. Nggih. Oh, nggih. Tapi nggih dusun niku, dusun Wonotopo. Oh, Ana sing sebelah mriku niku nganu sing tuan lobel niku. Belanda niku, Pak. Nen? Belanda. Nggih. Bu, ada makam ya? Ah ngonten. Pundi makam Belanda, Pak? Mriku mesel mriku. Oh, tapi tebe. Angin wau niku wonten kantor mriku niku. Nggih. Ada sing liwat mriku. Oh, nggih gudang niku mau? Nggih. Oh, gudang niku makam Lonja, Mas. Oh, Nek ternyata tadi kan afdeling ya, ada kalimat-kalimat iya. di Tomprang ada perkebunan afdeling, itu artinya berarti tinggalan Belanda. Ah nggih. Jadi kata Bapak ini bahkan yang punya pun orang Belanda dulu dimakamkan di area sini. Jadi yang punya perkebunan kopi di sini orang Belanda dulu. Oh, Tuan Leber mana? Tuan apa Reber? Leber. Leber. Sing Niku sing nganu cerita. Yang punya Tuan Reber sekarang dimakamkan di mriki. Iya. Oh. Dari sini ternyata masih karo tengah kilo itu artinya 1,5 kilo pemirsa. Coba kita pelan-pelan aja ke sana. Ini kalau pas musim kemarau sebenarnya ini bisa dilewati motor dengan mudah sebenarnya. Berhubung musim hujan, jalan sangat buruk. Ini harus rodanya roda trail ini lewat sini. Kak roda biasa nggak bisa. Bu, Wonotopo tasnya tebih, Bu? Sekilo lebih? Oh, lebih kok. Walah. Sekilo masih lebih. Berarti benar bapaknya karo tengah kilo tadi ya. Semoga saja tidak hujan gitu aja pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim, tidak hujan. Jadi yang lewat sini rata-rata pakai motor-motor yang sudah dimodif semi trail ya, makanya jalan-jalan kayak gini bisa melewati dengan enak ya karena bannya ban trail. Ini benar-benar petualangan kami untuk menunjukkan sebuah dusun Wonotopo yang sempat viral itu
dusun yang ditinggalkan oleh para penghuninya sehingga menjadi dusun mati, seperti perkampungan mati gitu. Dan ternyata area ini masih dalam kawasan lingkup perusahaan PT Peru Nusantara Kopi di Kabupaten Temanggung, tepatnya di Kecamatan nanti mau Candirejo, Candiroto, Kecamatan Candiroto. Ini sebelah kanan kebun jagung. Ini kita sambil olahraga ini, olahraga sehat, jalan kaki. Di sana perbukitan kopi, tapi kok nggak ada pohon duriannya ya. Tanahnya sebenarnya tanah cocok ke tanam durian ini sebenarnya. Nih cari rumput bapak ini kayak motor. Bapak. Jadi seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa dusun Wonotopo itu ternyata dusun sekumpulan orang-orang yang bekerja sebagai penggarap perkebunan kopi dan jagung di sini, sehingga di situ menjadi dusun yang sifatnya itu dusun khusus para penggarap kopi. Tidak selamanya mereka tinggal di situ. Biasanya kalau sudah tua, sudah pensiun, mereka meninggalkan desa itu, sehingga dusun itu menjadi dusun yang sedikit penghuninya, atau boleh dibilang menjadi dusun yang seolah-olah dusun mati ya. Jadi tidak banyak dihuni orang. Ini kayaknya sudah setengah kiloan nanti perjalanan ini. Tinggal sekilo lagi berarti. Semakin ke sana semakin buruk jalannya. Tapi kalau naik truk bisa nih. Lihat di sana pemirsa, pemandangannya indah ya. Perbukitan yang hijau. Temanggung ini terkenal dengan penghasil kayu. Masih banyak hutan-hutan di sini. Jadi ini di JTD agak berbeda dari konten-konten sebelumnya yang kebanyakan di Kabupaten Semarang, Gerobogan, Boyolali. Kita ke Kabupaten Temanggung ini. Wah, ini jalannya sekarang malah betonisasi. Betonisasi terbagi dua. Kayak orang hiking ini. Kalau lihat bangunan jalan ini kan artinya berarti memang jalan yang sudah dibangun untuk dilewati penduduk ya. Artinya meskipun di tengah hutan, di tengah kebun perkebunan, tapi ini dibangun betonisasi kanan kiri. Ini menunjukkan bahwa ini menuju ke sebuah tempat pemukiman penduduk. Jadi bisa kita buktikan nanti apakah benar di sini ada dusun Wonotopo itu, dusun yang terkenal dusun mati dengan rumah-rumah yang banyak kosong ditinggal penghuninya.
Ini sudah mulai azan luhur ya. Semoga saja nanti dusun itu ada musola ya. Jadi kita bisa sholat di dusun itu. Benar-benar hutan ini pemirsa. Benar-benar hutan lebat. Nih. Kalau malam ya nggak berani lewat sini saya. Dan belum saya sampaikan tadi, ternyata di sini tidak ada aliran listrik. Jadi listrik hanya sampai di rumah dinas perkebunan kopi tadi, Afdeling tadi. Terus ke sini ke Wonotopo kayaknya nggak ada listrik, nggak ada kabel listrik yang mengarah ke sini. Benar-benar terisolir. Begini, nggak sampai ini pemirsa, sudah mulai capek. Iki sing kanan pelurus ya. Master cek kuat ra master kae. Oke. Pak Tur ya. Masih Pak Tur masih kuat fisiknya. Kalau capek istirahat dulu. Kalau dilihat jalannya iki pulangnya sing menggih-menggih naik nanjak terus ki. Jalan alam. Jadi kalau lihat ini bekas betonisasi ya, ini artinya dulunya kampung itu berarti kan benar-benar dihuni banyak orang sehingga dibangun betonisasi seperti ini. Tapi mungkin karena sudah banyak ditinggalkan, penduduknya akhirnya tidak dirawat lagi jalannya, menjadi rusak parah. Di sana kono pohon-pohon besar kayak kuburan kayak gitu. Itu kuburan ya. Kuburan ya. Masa itu. Itu kuburan ya. Aduh, merak. Jadi inilah keunikan sebuah dusun Wonotopo. Masuk perjalanan yang berat untuk mencapai dusun itu. Tidak mudah untuk mencapai dusun itu. Harus jalan kaki. Jalan kaki ini 3 kilo ya. Jalan kaki dari kita parkir mau ya sono 3 kilo. Iki sudah tercapai 2 kiloan ya. Muncul. Jadi tempat kita parkir tadi untuk ke lokasi ya 2-3 kiloan. Semakin kesini semakin buruk lagi nih pemirsa. Wah ini. Ya ini jalannya jalan becek dan dilewati truk untuk mengangkut kayu atau mengangkut panen kopi ini. Jadi ya tambah buruk kan. Masya Allah. Ojo istirahat malah aku pegang menyat. Kita memang sengaja nggak istirahat nih, perjalanan panjang. Kalau istirahat nanti duduk-duduk ngobrol malah mau berangkat lagi malas. Ini jelas berat ini rutan ini. Kira-kira sing kiri apa sing lurus ya? Lurus apa? Benar-benar olahraga ini. Ya, oh ini mulai mistis ini.
Auranya sudah aura mulai mistis nih masuk ke kampung mati ini. Jalan kaki aja milih yang baik sulit ini. Ya kita akan coba buka Google Map dulu ya daripada nyasar. Saya kan nggak Mas. HP-mu. Kita tinggalkan pemirsa. Tempoh ini. Jenenge apa? Wonotopo. Kan 5 menit lagi. Tetap di Jalan Candiroto sejauh 1,5 kilometer. Rute tercepat. Anda kembali online. Anda akan tiba di tujuan pukul 12.12. Ya bener ku ya, 5 menit. 5 Setelah kita buka pakai Google Map, di sini tertera kurang 5 menit. 5 menit ini perjalanan pakai motor atau jalan kaki saya nggak tahu. Kita tetap akan lanjutkan perjalanan karena kita ingin benar-benar menunjukkan ke pemirsa semua. Jadi dusun aneh, dusun tua aneh yang berada di area perkebunan Afdeling PTP Nusantara Candiroto Temanggung ini. Di sini banyak motor juga tuh, orang ke kebun. ya sekitar 15 menit. Ini orang-orang yang kerja di kebun, motornya ditaruh di sini. Jadi lihat tuh bannya kan ban trail semua itu. Jadi memang pantesan nggak dibangun ya. Jadi jalannya itu mungkin tidak masuk dalam kategori jalan umum. Jadi ini jalan PT, sehingga perkampungan itu adalah perkampungan di mana berkumpulnya karyawan-karyawan PT. Ternyata tidak mudah untuk mencapai lokasi ini. Semoga saja tidak hujan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belum sampai. Bener kok sekilo meneh belok kanan. Kilo meneh. Heeh.
Nih, kalau rumahnya di daerah sini berarti punya uang awet nih, nggak pernah jajan. Ya ini bener-bener area perkebunan, jadi nggak ada desa-desa yang atau dusun-dusun yang lain. Coba kita tunggu kalau ada yang lewat ya. Kita tanya. Masih 2 kilo lagi ternyata. Ndi wong. Assalamualaikum Pak. Warna topo atau si tebe Pak? Warna topo? Lewatin niki. Tas sakut 1 kilonan. 1,5 kilo lagi. Mereka kesehatan sing menghuni Pak. Sekali nopo jenenge? Oh, sekali. Kalau hari sing Solo 3 Pak. Solo 3. Oh iya. Ajeng melakukan napa nggih? Pembuatan video dusun terpencil. Oh gitu. Di sini ada 2. Oh, 2. Gunung Tengu sama Wonotopo. Oh, ada dusun terpencil 2, gunung. Ada 3. Oh, 3. Iya. Wonotopo. Wonotopo ya dari sini ya. Nggih. Dari sini Gunung Tengu. Ini ada rumah nanti kiri jalan. Gunung Tengu. Ya. Terus turun lagi setelah Sarean itu Secendrong. oh. Ya. Terus maju dikit lagi Wonotoponya. Oh, dados niki mriki pun berurutan nggih. Nggih. Terus panjenengan sana, terus nanti ke Babadan ke Miriombo. Berarti mriki niku blas mboten listrik nggih Pak nggih. Ada situ ada listrik. Lah kok kabelnya mboten enten Pak? Dari sana jaringannya dari. Oh, dari sana. Ya, jaringan dari sana gitu. Bukan dari sana. Ya, enggak terlalu jauh. Oh, berarti ini kalau ke sana nanti deket, lebih dekat ke perkampungan sana. Iya, sana rame yang setelah Wonotopo naik 400 meter kalau enggak setengah kilo itu sudah Babadan. Berarti awak dhewe salah jalur, harusnya dari sana, nggih. Babatan berarti. Apa jenengan pakai mobil pakai motor? Motor. Motornya di mana? Dingin perkebunan Afdeling tadi loh. Di sana di Banjar. Nah. Banjar Jawa Wonotopo itu 5 kilo. Wah, harusnya dari sana ya Pak ya. Kalau dari sana berarti ya? deket ya. Oh. Gitu. Kalau dari sana panjenengan bisa sampai jembatan sana. Ini kan jalan putus yang situ. Ini naik sepeda motor bisa tapi yo ndak karuan pokoknya. Tapi yang paling deket nggih mriki. Pundi? Candi Ini paling deket nanti Gunung Tengu. Gunung Tengu, Pak. Ada satu rumah. Ya, Pinten ada kilo? satu rumah terus turun lagi. Kira-kira ya berapa ya 700-an meter ya. Itu nanti Secendrong. Centong. Ya. Secendong baru Wonotopo. Baru Wonotopo gitu. 450 meter lagi pemukiman warga lain. Iya, beda kelurahan. Beda kelurahan. Sana sudah ikut ke Miriombo, kalau ini Sidoarjo. Gitu. Pemirsa ini ternyata kita tadi ngambil jalurnya salah nih, muter dari kita parkir sampai sana nanti 5 kilo Pak nggih. Ya 5 kilo. Ternyata sebenarnya ada jalan lebih pintas di sana. Ya kalau Tapi sana, kalau menikmati pemandangan perkebunan ya dari sini Pak nggih. ya alur perkebunan dari sini. Dari sini. Ya. Gitu. Piye yuk lanjut lah. Yang cedak gini sih. Secendong apa? Secendong kira-kira 300-an meter. Ini Gunung Tengu. Gunung Tengu. Yang paling Ya, cakep Gunung dong. Tengu paling dekat Gunung Tengu. Itu juga perkampungan kan? Cuma rumah. Dulu perkampungan, rumah juga masih, tapi penghuninya itu Udah berapa, pergi. 1 atau 2 gitu. Gitu. Yang penting kesehatan gitu lagi. Masih ada anjing. Yo. Gunung Tengu. Iya. Gunung Tengu. Gunung Tengu sini Gunung Tengu ya. Matur nuwun Pak. Nggih, moga-moga. Asmane sinten Pak jenengan? Kaulo Pak Tasmidi. Oh, Pak Tasmidi nggih, Pak. Matur suwun Pak. Ya. Moga-moga. Ya awake dhewe berarti nang Gunung Tengu ya. Ya Gunung Tengu. Gunung Tengu pundi Pak? Mandamale 300-an meter. Oh nggih. Matur Pak nggih. Nggih, moga-moga dherekaken. Nanten makamnya Belanda apa nggih? Kalau makam Belanda kan situ. Gini perkebunan niku nggih. Ya, itu makam Tuan Leber yang sana. Keling mriko. Nggih. Itu panjenengan
kalau sana kan tadi motor dihentikan di kantor. Nggih. Kita kantor. Kantor itu naik dikit terus jalan kaki situ kalau Ini dari gudang nih kok. ya gudang terus di sana ada pohon ringin. Nah itu makanya Tuan Leber. Di bawah pohon ini. Ya Tuan Leber. Yang pemilik pertama Sokaman. Tuan Labor. Labor, Pak. Tuan Leber. Labor. Ya kalau dulu tulisannya John Player, ini wajahnya Tuan Leber. Alangkah pinter. Jenengan mancing kuntur niki? Rencananya iki Oh, menawi mangke mriku pinarangin kula depan warung warung Kang Budi. SD sakilene SD. Pak sinten namanya? Kula Pak Tasmidi. Pak Tasmidi. Akhirnya jenengan beto tas yang tadi itu tambahi midi. Pareng Pak, matur nuwun kula tak ngajurke mriku yen. Moga-moga kata sapa. Nggih, nggih. Jalannya batu tapi licin. Nggih. Ya, sudah jelas sekali pemirsa. Jadi tempat sini ada 3 dusun yang di situ menjadi dusun mati ya. Gunung Tengu, Secentong, dan Wonotopo. Kita akan menunjukkan ke lokasi terdekat yaitu di Gunung Tengu. Konon ceritanya Bapak Tasmidi tadi bahwa Gunung Tengu ini dulunya juga perkampungan, namun menjadi kampung yang mati karena banyak ditinggalkan warganya. Kita cek dulu masih berapa orang di situ. Dan tentu saja ini petualangan JDD yang cukup berat. 5 km kita sudah, hampir 5 km kita sudah jalan. Kita langsung ke Gunung Tengu ya, dusun yang mati juga nih. Katanya nih 300-an meter sudah sampai ke dusun Gunung Tengu yang masih ada rumah di situ. Bapak langsung Berarti mungkin inilah perjalanan kami yang menunjukkan rute terberat ya. Kalau dengan rute pendek itu bisa lewat desa yang lain, tapi kita bisa memperlihatkan ke pemirsa di rute-rute perkebunan yang jalannya cukup buruk ini. Meskipun kita yang mengalami ini sangat jauh, tapi semoga pemirsa bisa lebih mendalami ya perjalanan kami, mengeksplor langsung lokasi-lokasi perkebunan. Ya, lihat tuh. Jadi artinya gini, boleh saya simpulkan bahwa dusun-dusun itu dusun apa tadi? Gunung Tengu, terus yang satu lagi apa? Secentong sama Wonotopo itu adalah perkampungan para penggarap perkebunan zaman dulu, mulai zaman Belanda ya, dan masih tersisa di sini. Meskipun tinggal sedikit, namun ada jejak-jejak sisanya perkampungan itu. Jadi cerita Pak Tasmidi tadi, kita ke Secentong Gunung Tengu dulu untuk bisa menjangkau semua lokasi. Andai kata nanti kita di Wonotopo sangat jauh, minimal kita sudah menunjukkan dusun yang lain yaitu Gunung Tengu dan Secentong yang kemungkinan sudah lebih dekat ya, lebih dekat dari yang kita lewati ini. Jadi cerita Pak Tasmidi tadi mungkin sekitar 300 sampai 500 meter, setengah kilo artinya. Ini sepatu sejak baru digojlok di tempat-tempat yang buruk terus. Sepatunya mulai baru sampai sekarang belum pernah ngerasa ke jalan yang bagus. Jalan buruk-buruk terus. masih kuat kelihatan.
Pak Tur ini sudah kepala 6 nih, masih kuat fisiknya. Belum aku pernah makan sama sekali. Ya? Setengah kilo. Di Jawa Tengah ya ternyata masih ada perkebunan kopi seluas ini. Wah, jauh. Ini ada barak-barak ya para penggarap. Dan ini masih belum kelihatan rumah satupun. Heran nih pemirsa. Ini saya semakin lama kok semakin merasa kayak kesasar ya. Tapi kok bapaknya tadi bilang tinggal 300 meter kok belum nyampe-nyampe. Ini nanti kalau ternyata kita nanti tembus di sana di sebuah desa yang lain lebih dekat, terpaksa kita ngojek, kita muter rono kok. Jika motornya ngojek lewat kene meneh. Ya engko oh yen ana ojeke mergo kono, muga-muga. Kono. Terus kawafu. Master pelan-pelan wis apa aku tak dhisik. Kok Master kancani sik kok alon-alon kok. Lah nairak. Master mbek kok istirahat kene aku tak golek Bayu. Sing marai ketok adohe mergo dalane elek. Lah iki ya kurang 650 meter. Bah, lho. Gunung Tengu. Adewe ning kene iki. Lho kok adu. Loh. Jauh kampungnya. Istirahat dulu. Minum-minum dulu. Kalau tanya orang lewat, katanya sudah dekat beliau cik waduh. Perjalanan kami tadi sudah sekitar 40 menit ya. 45 menit dengan sejauh sekitar hampir 5 kilo. Belum menemukan satupun rumah penduduk. Yang konon katanya Pak Tasmidi tadi ada gunung Tengu secentong sama Wonotopo belum kita temukan. Tetap kita akan terus berusaha mencari dusun mati itu karena kita harus mengeksplor ya benar-benar ada nggak seperti cerita masyarakat. Jadi ini memang rute paling berat kami. Biasanya kayak gini kita tetap pakai motor, tapi ini kebetulan salah satu anggota tim bawa motor matic, jadi nggak berani, kita sepakat tinggal bareng-bareng motor di atas sana. Ini kalau motor yang nggak matic sih masih bisa nih. Soalnya kalau matic itu kan mesinnya pendek ya, jadi jalan-jalan kayak gini nanti kena batu. Ini kalau hujan lebat, saya yakin jalan ini dilewati air, jadi seperti bekas-bekas dilewati air ya. Jadi
Air akan lewat sini. Katanya Mas Tur tadi, katanya Pak Tur sudah melihat rumah katanya. Menurut Pak Tasmidi tadi berarti ini Gunung Tengu. Dusun Gunung Tengu. Pertama kali ada rumah berarti Dusun Gunung Tengu. Oh iya, ini tanda-tanda ada betonisasi. Ada jalan betonisasi. Wah, bener-bener ini asik ini pemirsa. Bener-bener dusun terisolir ini. Ya? Oh, sudah Wonotopo ini. Di sini ada rumah pertama yang kita temui. Ada tulisan PTP Nusantara 9 Persero Kebun Sukamangkli, kantor sub Afdeling Wonotopo. Oh, berarti sini Wonotopo. Kayaknya ada musola di situ. Ada musola tua. Ada airnya. Iya. Pemirsa ada musolanya. Akhirnya ketemu rumah. Inilah akhirnya kita ketemu. Mana uang ini? Oh iya. Oh bener, rumahnya tidak banyak. Inilah dusun Wonotopo. Yuk, kunjungi. Mas. Piro. Pemirsa, ada rumah di sini. Yuk kita coba berkunjung. Oh, ternyata di sini ada listrik. Assalamualaikum. Kulanun. Oh, masih. Ada TV pemirsa, ada TV. Lah kabel listrik gimana yo? Yang punya rumah baru masuk ke dalam. Sholat sih kok. Nuwun Bu. Nggih, monggo pinarak, Mas. Nggih. Niki leres dusun Wonotopo. Wonotopo. Lah nek ingkang gunung apa? Gunung Tengu mriki. Oh nggih, mriki Gunung Tengu. Nggih. Desane Wonotopo. Nggih. Oh, ternyata dusun Gunung Tengu, Nggih. Desa Wonotopo. Nggih. Oh, gitu. Wonotopo mandhap mriko. Oh, sing Wonotopo sing mriko? Nggih. Sing saderenge mriki mandhap wau. Nggih, wau. Oh. Panjenengan medal pundi? Modal mriko saking Nggih nika sing Wonotopo sing ngandhap pisan. Oh. Njuk secentro nginggile nika. Njuk mriki Gunung Tengu. Ternyata. Bu, Pinarak nggih. niki nak minggah terus dugene pundi niki? Aniku teng wono. Oh, hutan. Nggih, hutan. Nak sing masuk ke desa sing sana. Ya, sana. Terus ndak sing munggah mriko. Teng anu Sidoarjo. Lah kula wau saking mriko kok. Oh. Medun mriki, Bu. Nggih. Tengah deling mereka lho. Oh, mriko. Nggih, sing Afdeling. Jadi Mandhap jenengan nak sing teng Wonotopo. oh ngoten nggih. Nggih. Niku musolane saged damel salat. Nggih, saged. Oh nggih nggih. Nggih. Ini ternyata di sini Gunung Tengu bagian daripada Desa Wonotopo nggih. Lah, nanti kita akan antar ekspor langsung ke Wonotopo. Namun saya juga akan sedikit mewawancarai ibu jenengan teng mriki petani jagung berarti Bu. Nggih. Petani jagung nggih. Lah
sendirian di sini Bu rumahnya Bu? Angge sendirian. Dua ini, Ya, satu. dua rumah, Ya. dua rumah. Kalian niki, kalian niki. Angge niku pun mboten enten Mas, namung niki. Jadi satu rumah. dusun niku satu rumah niki. Aneh Satu niki. rumah, nggih. Satu dusun satu rumah. Pun sami Gunung pindah. Tanggu sudah pada pindah. Dari dulunya sih rumah-rumah gitu. Oh, sampai pindah. Nggih, sami pindah. Kenapa pindah Bu? Pun master niku njuk pun do kondur teng dalem iki ambek. Oh, berarti ini rumah dinas. Nggih. Rumah dinas PT. perkebunan PTP niku. Oh, gitu. Berarti ini perkampungan rumah dinas PTP Nusantara Nggih. Gunung Tenggu, Desa Wonotopo, Kecamatan Candiroto. Candiroto, Kabupaten Temanggung. Nggih, Bu nggih. Nggih, nggih. Ya inilah keunikannya pemirsa, dusun tua, dusun mulai zaman Belanda nggih berarti Bu nggih. Nggih, nggih. Dusun mulai zaman Belanda, rumah dinas zaman Belanda yang tinggal satu di sini. Dan Ibu ini juga sebagai petani jagung sih. Kita akan coba nanti tunjukkan ekspor langsung ke Desa Wonotopo. Namun kita akan sholat dulu di musola kecil itu. Nggih, saged Mas. Kalau nurut sholat Bu, Nggih, nggih, ning kok nganu nggih. airnya enten. Nggih, enten niku ten. Namanya siapa? Namanya siapa? Han. Han. Oh, dan sekolah. Oh, Tereng. Oh, Rehan. Ini saya kasih buat beli permen. Rehan. Dadah. Pemirsa, ini tadi sudah kita temukan satu dusun bagian dari Wonotopo ya. Nggak ada puterannya. Di sini juga ternyata dusun yang juga mati tinggal satu penghuni. Dan cerita dari Ibu tadi, dulunya juga di sini banyak yang menghuni. Nah, ini ada rumah juga di situ. Dan ceritanya ibu-ibu tadi, sejak zaman Belanda sini sudah ada rumah-rumah tempat para pekerja kebun kopi Belanda. Oh, kuwi tau di situ. Iya bisa loh sini. Kita sekarang akan menunjukkan Desa Wonotoponya dan yang satu apa Entong, Secentong, juga dusun mati juga. Kita berjalan kaki paling jauh selama bikin konten sejauh 5 km lebih dengan rute jalan yang sangat buruk. Ya ini kalau jalannya enak masih mendingan nih. Ya berarti kalau tambah yang ke sana 7 kilo katanya. Ini Pak Tor fisiknya hebat ini. Masih etes melewati jalan berat sejauh kurang lebih 7 kilo. Sampai rumah langsung nih. Sampai rumah langsung. Nah, waktu cilik nggak rumah. Jadi kita eksplor satu persatu dusun atau perkampungan mati, area perkebunan afdeling, kebun kopi di Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. Ternyata di Jawa Tengah, Temanggung ini pun masih banyak kebun yang luas. Lihat pemirsa, depan saya ini semua kebun masih luas, sangat hijau, banyak pohon-pohon besar. Ini area Temanggung ini. Kayaknya sudah dengar suara motor ramai ini. Ini sudah dekat dengan Wonotopo. Semoga ini kalau kita kembali ke jalur yang tadi saat berangkat, kita mungkin udah nyerah. Kita akan coba tanya ke warga biar diantar pakai ojek lah nanti sampai ke makam pendiri perkebunan ini. Jadi tepatnya di kantor pusatnya tadi. Kalau kita balik lagi dengan jalan yang sama, fisik kita sudah nggak mampu nih. Tua-tua lah itu saudara, makin tua makin jadi. Ya. Tahun ke atas, mesti harus tak prima.
Kok kayak ada suara motor cross ya? Ini motor cross mas. Motor cross ya. Ada suara orang bawa motor trail nih, motor cross. Jadi rute daerah sini memang sangat cocok untuk kegiatan motor cross gitu ya. Karena memang perbukitan. Wah, malah gerimis. Malah gerimis hujan nih pemirsa. Nah, serot. Jaringan dia anu, rumah ini kono apa? Dingin ku Pak, aku Pak. Oh, jenengan. Ini waktu turun. Iwan kilo terkait tekan gini kantor Abdul lho Pak. Pon 5 kiloan Pak. 6 kilo uju lho yo ya. Mas 7 kilo Mas. Aku nganu apa ya? Ya. Aku mau 7 kilo. 7 kilo. Nggih. Dekat roti gua, Google Mapku ki mau ki bener. Sing Google Mapku cek kurang pirang kilo mau? 1,5. 2,5 bener ya, bener 2,5 kok kono mau. Iku ono topo cek Cirono. Cirono. Bener berarti 2,5 kilo. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berteduh karena hujan. Kebetulan ada bapak-bapak yang tiap harinya sebagai petani jagung, proses panen dan pengeringan jagung siap jual itu caranya gini nih, tradisional banget nih. Jadi ada rumah panggung di sini. Di rumah panggungnya atasnya dikasih jagung yang sudah dipanen, jagung tua-tua ini di atas. Sudah dipipil. Nah ini belum dipipil nih, belum dipipil. Nah di atas ini dikeringkan pakai model tradisional seperti ini, dibakar ya daun-daun dari pohon jagung sama namanya apa kayak gini apa nih? Kelopot jagungnya dibakar di bawahnya untuk proses pengopenan ya, proses pengopenan tradisional. Ada beberapa di sini. Nah ini kalau sudah seminggu Pak ya, sudah seminggu jagung ini mulai dipipil, sudah kering. Jadi prosesnya di tengah hutan jagung, tidak dibawa pulang. Aman Pak gini Pak, aman ya. Jadi prosesnya di tengah hutan jagung di sini, proses pengeringan secara tradisional. Itu belum pengeringan, itu cuma bakar nyamuk. Pengasapan. Oh pengasapan. Tadi pagi kan nyamuknya banyak banget. Kalau proses itu pakai kayu itu, gel-bugel itu nanti dibawa. Nanti proses pengeringannya pakai kayu sama daun-daun sama apa? Bakar. Klopot-klopotnya ini dibakar sama kayu. Kemudian untuk pengeringannya dari bawah, nanti yang dari atas ada dari sinar matahari seadanya kan. Dari atas terus sinar matahari, dari bawah dibakar kayu. Prosesnya seminggu Bang ya? Seminggu kurang lebih. Nggak takut nanti merembet baik apinya Pak? Merembet. Kalau malam ada yang jaga. Yang orang-orang sekitar sini berani ke sini. Oh iya. Jalannya juga susah, gelap. Kalau orang-orang sekitaran masuk. Kalau saya nggak pernah, nggak berani. Ini loh jagungnya di atas ini. Ini hitungannya panen kali jadi rumah ini panggungnya seperti apa ini. Ya? Hama tikus. Oh hamanya tikus Pak? Tikus tuh. Banyak yang kena. Oh iya ya, ini kena hama tikus gitu. di sini pemirsa. Iya pantas. Panennya gagal karena hama tikus kayak gini nih. Jadi diserang tikus. Biasanya nyerangnya waktu masih muda nggih Pak nggih? Jagungnya. Kalau di sini wah kebangetan, paginya di petik, malamnya diserang. Oh, Udah siap. ini Keras. banyak yang gagal panen karena tikus.
Oh iya ya. Tikusnya so munggah berarti. Ya tikusnya nak manjat dong. Ini ada tikus, ada apa bajing. Bajing tikus ya. Bajing ada apa? Cadet. Babi hutan mas, babi hutan. Masih ada babi hutan di sini. Macan itu mutan. Macan Sumatera. Yang mana tahu kan harimau Jawa. 5,5 ukurannya tuh mati tuh babi. Yang 5,5, yang 4,5 ya betul. Ini akan dari orang mas. Dari tekan gone ya mas. Dari tekan kampung ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah sampai ke Dusun Wonotopo. Ini terlihat pembangunan jembatan ya pada tahun 2014. Kali Bengeng Wonotopo, Kali Bengengan Wonotopo. Yuk kita lihat Dusun Mati Dusun Wonotopo. Masih menyisakan berapa orang penghuni dusun peninggalan kolonial ini. Wah, ada peninggalan bangunan kolonial. Nah, ini jelas pemirsa, jelas sekali dan bisa dibuktikan bahwa memang area ini benar-benar dulunya dikelola dengan baik oleh pihak kolonial sebagai perkebunan kopi. Kita lihat rumah-rumah dinas para pejabat Belanda pun masih berdiri gagah di sini meskipun dalam kondisi yang sudah bangunannya masih berdiri gagah, tapi bagian atap, bagian gentengnya sudah roboh. Jadi kanan kiri ini semua kolonial Belanda, ini peninggalan kolonial nih. Kalau di sana kayaknya sudah nggak dihuni orang, kalau di sini masih dihuni orang. Coba kita mampir ya. Mampir sini yuk. Coba kita mampir ya. Kita coba bertemu dengan penghuninya. Bandun. Bandun. Bandun, Pak. Oh, masih. Mas, niki lho semana apa nggih? Jenengan di rumah sendiri? Oh, Mas, sedikit aja ngomong-ngomong sini, Mas. Jenengan teng mriki sudah berapa tahun, Mas? Ikut bapaknya? Oh, bapaknya lagi di kebun? Oh, lagi di kebun nih. Ini Mas ini bapaknya lagi di kebun. Ini bener-bener enak peninggalan zaman Belanda ya, Mas, di rumah-rumah ini, Mas. Nggih. Ya, ini ada berapa rumah yang masih dihuni? Nasinya 3. Oh, 3. Totalnya ada berapa rumah? Ada 10? Nggak ada? Dan, oh, ada 5 rumah dan 2 rumah beberapa rumah peninggalan Belanda zaman dulu dan ditinggali hanya 5 rumah. Ini berarti Bapak jenengan berkebun jagung juga, ngapa kopi? Jagung nggih. Oh, nggih. Pas SMA, Mas? Oh, mboten sekolah. Oh, mboten sekolah. Nggih, Bun, saya pamit dulu. Makasih. Nah, ini salah satu rumah yang masih ditempati ya. Salah satu rumah yang masih ditempati oleh warga. Coba kita lihat yang kosong itu. Masuk. Yuk kita masuk coba. Nah ini juga sebenarnya listriknya masih nyala nih, masih ada listriknya tapi udah nggak dihuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
kita lihat bekas-bekasnya ini dulu juga di tempat ini nggak terlalu jauh, jadi sekitar 2019 ada kalender di sini, artinya mungkin tahun itu rumah ini ditempati ini kamarnya sampai ada akar yang masuk ke dalam. Jadi inilah pemirsa Dusun Wonotopo, kampung mati, peninggalan kolonial dan sisa bangunannya masih ada di sini. Porak-poranda di sini. Ini artinya aset milik PTP Nusantara ya. Jadi milik PTP Nusantara. Dan ini ciri khas bangunan Belanda yang masih berdiri. Kami sudah berhasil mengeksplor satu persatu dusun-dusun mati. Tur capek tuh, naik terus jalannya lagi. Kamu nggak tinggalan lo tuh? Nggih. Dapurnya termasuk? Nggih. Dapur masuk ya? Boleh Indonesia. Ya paling ageng. Sendiri ini juga. Nah pemirsa, saat ini saya bertemu dengan salah seorang warga yang lokasinya tuh paling dekat dengan tempat dulunya perkampungan kolonial di sebuah perkebunan kopi. Tepatnya di dusun apa Mbak? Ini dusun apa Mbak? Mendiki Babatan. Oh, dusun Babatan ini adalah tempatnya paling dekat dengan PTP 18. PT Bandarjo. Enggak, Wonotopo Afdelingipun. Yang dulunya Afdeling Belanda. Afdeling Belanda. Asmane sinten Mbah jenengan? Pak Supangat. Pak Supangat. Pak Supangat ini saksi hidup yang masih bisa bercerita bahwa tempat itu benar-benar dulunya adalah peninggalan kolonial Belanda. Nah, iya. Niku kita dibangun tahun pinten Mbah Pangat? Dipun bangun tahun kawandoso 1920-an. Terus pendirine londo sinten namine? Wonipun ingkang pertama buka meno nggih menika Tuan Liber. Ingkang buka pertama. Oh, buka pertama. Terus berarti sing napa perumahan-perumahan sing teng lebet hutan kopi niku riyen nggih bentukane Belanda niku. Nggih, Belanda saya rumiyin. Oh, nggih. Terus niku memang bener-bener pun tua nggih, pun kuno nggih. Nggih. Lah panjenengan rumiyin nggih kerja wonten perkebunan niku, Pak? Nggih. Ini wiwit bapak kula yang nyepeng wonten mriku Wonotopo rumiyin. Oh, rumiyin mandoripun bapak jenengan. Bapak kula. Oh, dadi bapake Pak Mbah Pangat ini bapak dulu. kula menika tanemanipun direksi saking Surabaya. Oh, direksi saking Surabaya. Nggih. Bapak kula saking Jawa Timur ya, saking Lumajang rumiyin. Oh, dados bapak panjenengan saking Jawa Timur dados sinder ngoten nggih. Nggih, mboten sinder namung dipun pitados kalian dipercaya kalian kolonial untuk megang wilayah sini. Nggih. Oh. Bapak kula rumiyin. Nggih. Dados memang bener-bener rumiyin niku mriki semua tanaman kopi. Tanaman kopi. Rumiyin pabrikipun wonten mriki rumiyin. Nggih. Mulai zaman pabrikipun ceritan bapak kula menawa tahun kalih dosa lajeng tahun 21 sukses. Dados sak mesin-mesinipun kangge masak kopi nipun sampun komplit.
Oh, sak mesin-mesinnya untuk mengelola kopi. Mengolah dari, kopi wonten mriki. Dari panen biji sampai bubuk. Nggih. Ada alatnya di situ. Oh. Sampai kopi beras. Oh, sampai kopi beras. Nggih, sampai kopi beras. Belum jadi bubuk. Belum. Oh. Jadi penggorengannya, pengolahan sampai mengambil kopi dari hutan sampai menjadi beras itu di sini masaknya. Berarti jenengan kalau rumiyin nggih jalan sini sering dilewati orang Belanda. Nggih. Nggih, mergi semanten wau pun. Oh, dulunya jalan setapak. Nggih, setapak. Oh. Dulunya yen jurusan Monotopo Bandarjo menawa saged dipun nambah nganu kapal kendaraan. Kuda. Oh. Kuda. Sing sepanjang jalan kita lewat tadi dulunya juga untuk kendaraan untuk panen kopi itu. Itu ya. Oh, dibawa ke Afdeling sana tadi. Dibawa ke bandar itu pakai kuda. Oh, pakai kuda. Pakai kuda dulu. Pakai kan gerobak kuda. Tidak gerobak kayak kuda itu dibuati kopi. Oh, untuk berarti satu karung. Jalan yang kita lewati tadi pemirsa ternyata zaman kolonial untuk lewat kuda, pantesan jalannya kayak gitu. Iya, jalannya hanya 1 meter lebarnya itu. Jadi tadi tetap juga masih nggak bagus jalannya Pak Nggih. Nggak bagus. Nggih. Itu dibangun ya mulai tahun berapa ya? Mulai tahun 19 kali. Nggih. Ya. Jadi itulah pemirsa keunikan daripada Kecamatan Candiroto. Kecamatan Candiroto. Candirojo ya. Candiroto. Kecamatannya Candiroto. Wilayah Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung ini ada keunikan sebuah perkampungan kolonial di tengah hutan kopi dan sekarang beralih menjadi hutan jagung. Masih ada situ dan di situ kehidupannya pun masih ada sisa-sisanya. Masih ada. Masih ada bangunan kolonial juga. Saksikan terus video kami. Pastinya akan menarik. Itulah tadi pemirsa liputan kami yang menunjukkan bekas-bekas perkebunan kolonial Belanda. Tuan Liber kolonial yang dimakamkan di batu nisan, tepatnya di bawah pohon beringin besar itu. Dia berjasa mendirikan perkebunan ini sehingga perkebunan ini terdapat kampung-kampung mati sampai saat ini masih berdiri. Terima kasih sudah mengikuti video kami. Mohon subscribe-nya, like dan komen, juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.